Dinamika penyesuaian perkawinan dalam pernikahan muda, faktor penyesuaian dan tipe-tipe perkawinan. Yang pertama, teori dan konsep perkawinan. Aspek-aspek konflik dalam pernikahan. Skala konflik perkawinan mengacu pada aspek-aspek konflik perkawinan yang dikemukakan oleh Goodman dan Disclair dan aspek yang digunakan dalam penelitian Dewi dan Basti tahun 2008 dan Driver dan Goodman tahun 2004, yaitu yang pertama partner violence, yakni kekerasan fisik pada pasangan yang ditandai dengan adanya perilaku yang menunjukkan kekerasan fisik dari salah satu pasangan kepada pasangannya, atau kedua pasangan tersebut menunjukkan kekerasan fisik. Yang kedua, verbal aggression, yakni kekerasan secara verbal ditandai dengan adanya perilaku yang menunjukkan penghinaan, kecaman, atau ancaman yang dilontarkan oleh salah satu pasangan kepada pasangannya. Yang ketiga yaitu unbending stage, yaitu sikap bertahan sebagai bentuk upaya membela diri saat konflik terjadi atau upaya mempertahankan diri atas serangan umpatan dari pasangannya. Yang keempat, withdraw from partner, yakni menarik diri dari interaksi pasangannya, yaitu perilaku yang menunjukkan penghindaran dari pasangannya dan biasanya pasangannya menunjukkan perilaku diam 1000 bahasa. Selanjutnya yaitu kriteria keberhasilan penyesuaian dalam pernikahan. Yang pertama, dyadic consensus, yaitu kesepahaman atau kesepakatan antar pasangan dalam berbagai masalah dalam perkawinan seperti keuangan, rekreasi, dan keagamaan. Yang kedua, dyadic cohesion, yaitu kedekatan yang menunjukkan seberapa banyak pasangan melakukan berbagai kegiatan secara bersama-sama dan menikmati kebersamaan yang ada. Yang ketiga, satisfaction, yaitu derajat kepuasan dalam hubungan. Yang keempat, affectional expression, yaitu kesepahaman dalam menyatakan perasaan dan hubungan seks maupun masalah yang ada mengenai hal-hal tersebut. Selanjutnya, faktor-faktor penyesuaian pernikahan. Yang pertama, faktor-faktor yang mendukung penyesuaian pernikahan. Yang pertama, menjaga hubungan baik dalam keluarga. Yang kedua, memberikan perhatian-perhatian kecil dan berusaha meluangkan waktu. Yang ketiga, mengekspresikan afeksi pada pasangan. Yang keempat, menanamkan rasa toleransi, kerukunan, menghormati, menghargai, serta memahami. Yang kelima, sikap saling terbuka. Yang keenam, selalu menanamkan rasa cinta. Selanjutnya, faktor-faktor yang menghambat penyesuaian perkawinan. Yang pertama, tidak bisa menerima perubahan sifat dan kebiasaan pasangan sejak awal pernikahan. Yang kedua, tidak mampu menyelesaikan masalah dan tidak ada inisiatif untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, tidak saling menerima tugas. Yang keempat, terdapat campur tangan keluarga yang sangat kuat dalam perkawinan. Yang kelima, saling mengukuhkan pendapat dan pemikirannya seperti sebelum menikah. Selanjutnya, tipe-tipe perkawinan berdasarkan penyesuaian perkawinan. Setidaknya ada 5 tipe perkawinan berdasarkan penyesuaian perkawinan. Yang pertama, perkawinan yang diliputi oleh konflik atau conflict habituated relationship. Pada tipe ini, perkawinan diliputi oleh tekanan dan konflik yang terus-menerus setiap harinya. Meskipun pasangan suami istri ini sangat menjaga dalam kontrol, pertengkaran sering terjadi, tetapi tidak memperlihatkannya pada orang luar, sehingga dari luar mereka terlihat sangat rukun. Perkawinan tetap dilanjutkan karena faktor kohesivitas. Yang kedua yaitu perkawinan yang terasa hambar atau devitalized relationship. Pada perkawinan tipe ini, perkawinan terasa hambar, tidak menggairahkan, tetapi tidak terjadi banyak konflik. Pada tipe perkawinan ini tidak ada ancaman yang serius, tetapi hubungan suami istri lemah atau suami istri tidak saling menghiraukan dan sangat berbeda dengan ketika baru memasuki pintu gerbang perkawinan. Yang ketiga yaitu perkawinan yang cukup nyaman atau positive congenital relationship. Pada perkawinan tipe ini, pasangan suami istri merasa cocok dengan pasangannya. Mereka berbagi aktivitas dan kesenangan. Mereka merasa cukup nyaman dengan perkawinan yang dijalaninya. Tetapi aktivitas dan minat yang dilakukan bersama-sama bukan pada hal-hal yang vital atau penting dalam sebuah perkawinan. Yang keempat yaitu perkawinan yang menunjukkan suami istri berbagi aktivitas pada hal-hal yang vital atau vital relationship. Pada perkawinan tipe ini, pasangan suami istri berbagi aktivitas dan minat yang penting atau vital.
dan menggairahkan, seperti mengasuh anak, mengerjakan hobi, ataupun melakukan hubungan seksual. Suami dan istri menganggap bahwa hubungan seksual di antara mereka merupakan sesuatu yang penting. Yang kelima yaitu perkawinan yang menunjukkan adanya hubungan totalitas antara suami dan istri, atau total relationship. Pada perkawinan tipe ini, pasangan suami istri berbagi minat dan aktivitas pada semua hal yang ada atau hadir dalam perkawinan. Pasangan suami istri menjalin hubungan secara totalitas pada semua hal yang ada dalam perkawinan. Perkawinan tipe ini adalah perkawinan yang sangat menggairahkan. Isu yang kami angkat dalam video kali ini yaitu adalah tentang public figure yang banyak melakukan pernikahan muda. Nah, dewasa ini, tren menikah muda itu menjadi perbincangan yang hangat di Indonesia. Karena banyak banget nih public figure yang memilih untuk menikah di usia yang masih relatif muda. Berikut ini adalah daftar beberapa public figure yang memilih untuk menikah di usia muda. Yang pertama, ada Rizky Dangdut Academy. Si Rizky ini penyanyi dangdut jebolan ajang pencarian bakat Dangdut Academy resmi menikah pada usia 23 tahun pada hari Jumat 17 Juli tahun 2020. Rizky menikah dengan Nadia Mustika Rahayu setelah dikabarkan menjalani ta'aruf. Yang kedua, ada Dinda Hao dan Ray Bayang yang kemarin heboh soal gak bisa masak mie itu loh. Dinda dan Ray menikah pada Jumat tanggal 10 Juli tahun 2020 lalu. Mereka menikah setelah melalui proses ta'aruf. Ketika menikah, usia mereka itu bisa dikatakan relatif muda karena Ray masih berusia 21 tahun, sementara Dinda berusia 23 tahun. Yang ketiga ada Tegar. Tegar Septian atau yang bisa dipanggil sebagai Tegar merupakan mantan pengamen yang terkenal setelah melantunkan lagu Aku yang dulu bukanlah yang sekarang, dulu ditendang sekarang ku disayang. Oke, jangan dilanjut, nanti kita kena copyright. Nah, Tegar ini memilih untuk melepas masa lajangnya di usia yang masih muda, yakni sekitar usia 18 tahun pada tanggal 22 Maret tahun 2020. Istri Tegar sendiri juga masih berusia muda, sekitar usia 22 tahun. Sebenarnya, faktor apa aja sih yang dapat mendorong terjadinya pernikahan ini? Nah, kami menemukan ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang dapat mendorong terjadinya pernikahan ini. Pertama, yaitu adalah faktor internal. Faktor internal itu sendiri adalah faktor telah melakukan hubungan biologis. Jadi, dua remaja yang sedang dimabuk cinta ini telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Nah, dengan kondisi seperti ini, orang tua anak perempuan ini cenderung segera menikahkan anaknya. Karena menurut orang tua, anaknya ini sudah tidak perawan lagi dan hal ini menjadi aib bagi keluarga mereka. Faktor di atas inilah yang menjadi hal yang paling mempengaruhi pernikahan ini di zaman modern seperti sekarang ini. Yang kedua adalah faktor eksternal yang terdiri dari beberapa faktor. Pertama adalah faktor ekonomi. Biasanya hal ini terjadi ketika keluarga si gadis ini berasal dari keluarga yang kurang mampu. Dan orang tuanya pun menikahkan si gadis dengan laki-laki dari keluarga mapan. Kayak di sinetron-sinetron gitu loh. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi si gadis maupun orang tuanya. Si gadis ini bisa mendapatkan kehidupan yang layak, serta beban orang tuanya bisa berkurang. Yang kedua, faktor pendidikan. Di mana seorang anak yang putus sekolah pada usia wajib sekolah akan cenderung membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Karena pada umumnya mereka secara lingkungan itu tidak terkontrol akibat hilangnya rutinitas belajar mereka sebagai individu yang belum matang. Yang ketiga, faktor orang tua. Entah karena khawatir anaknya menyebabkan aib keluarga atau takut anaknya melakukan dalam tanda kutip zina saat berpacaran, maka ada orang tua yang langsung menikahkan anaknya dengan pacarnya. Niatnya sih memang baik untuk melindungi sang anak dari perbuatan dosa. Tapi hal ini juga tidak bisa dibenarkan karena pernikahan muda itu kan mereka masih belum siap. Yang keempat, faktor media massa dan internet. Disadari atau tidak, anak di zaman sekarang itu sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan semacamnya. Hal ini membuat mereka menjadi sedikit terbiasa dengan hal-hal berbau seks dan tidak menganggapnya tabu lagi. Memang sih pendidikan seks itu penting sejak dini, tapi bukan berarti mereka itu tidak perlu pendampingan dari orang-orang dewasa. Karena rasa keingintahuan mereka itu dapat mendorong mereka ke arah yang lebih buruk. Yang kelima adalah adat istiadat.
Pernikahan dini terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dinikahkan. Yang keenam adalah lingkungan. Pernikahan dini terjadi karena adanya lingkungan yang mendukung sehingga bisa mendorong remaja untuk menikah dini. Selanjutnya yaitu mengenai dampak pernikahan muda terhadap kesehatan keluarga. Pernikahan muda memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari pernikahan muda yaitu terhindar dari perilaku seks bebas dan di saat menginjak usia tua tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil. Sedangkan dampak negatif dari pernikahan muda terdiri dari dampak psikologis, dampak kesehatan, dampak pendidikan, dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak kependudukan. Dampak dari segi psikologis yang dialami pasangan yang melakukan pernikahan dini antara lain adanya ketidaksiapan secara mental, trauma dan krisis percaya diri, kemudian emosi tidak berkembang dengan matang, sehingga akan berpotensi mengalami kegagalan dalam membangun keluarga. Pasangan pada umumnya belum bisa menerima dan belum siap secara mental dalam menghadapi perubahan peran dan masalah yang ada di kehidupan barunya setelah menikah. Dampak psikologis ini sendiri terdiri dari dampak bagi suami istri, dampak bagi masing-masing keluarga, dampak bagi anak, dan dampak dari segi mental atau jiwa. Yang pertama yaitu dampak bagi suami istri. Pada pasangan yang menikah muda, seringkali timbul perselisihan antara suami istri karena sifat egois yang cenderung tinggi. Tidak adanya kesinambungan dalam menjalankan hubungan rumah tangga karena minimnya pengetahuan tentang kehidupan pernikahan. Kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban baru yang melekat setelah menjadi suami istri. Hal ini dapat memicu munculnya KDRT dalam kehidupan rumah tangga. Selanjutnya yaitu dampak bagi masing-masing keluarga. Beban ekonomi keluarga berkurang karena salah satu anaknya sudah menjadi tanggung jawab sang suami. Jika terjadi perceraian, maka akan memutus tali silaturahmi keluarga serta merusak nama baik keluarga itu sendiri. Selanjutnya, dampak bagi anak. Anak akan mengalami gangguan-gangguan dalam masa perkembangannya karena orang tua yang cenderung tidak memperhatikan dengan baik. Tingkat kecerdasan anak cenderung rendah karena orang tua tidak cukup pandai untuk mendidik anak. Selanjutnya dari dampak segi mental atau jiwa. Di usia pasangan yang menikah muda, kebanyakan belum siap memikul tanggung jawab secara moral. Pasangan muda pada umumnya lebih rentan mengalami konflik. Hal tersebut disebabkan karena pasangan muda memiliki mental yang masih labil dan belum matang secara emosi. Selanjutnya, dampak kesehatan. Dari segi kesehatan pasangan muda yang melakukan pernikahan dini akan lebih beresiko mengalami masalah kesehatan reproduksi seperti kanker leher rahim dan trauma fisik pada organ intim. Selanjutnya, dari dampak pendidikan. Individu atau pelaku yang melakukan pernikahan dini cenderung akan putus sekolah setelah melakukan pernikahan. Hal ini disebabkan karena perasaan malu yang dimiliki oleh pelaku menikah muda terhadap teman-teman sebayanya yang masih menikmati bangku sekolah. Selain itu, adanya peraturan denda yang diberlakukan oleh sekolah bagi siswanya yang melakukan pernikahan dini juga menjadi salah satu alasan siswa tersebut memutuskan untuk berhenti bersekolah. Selanjutnya yaitu dampak ekonomi. Secara umum, remaja yang menikah di usia dini seringkali mengalami masalah ekonomi yang menjadi salah satu sumber ketidakharmonisan rumah tangga atau keluarga. Pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk mendatangkan penghasilan baginya dan mencukupi keluarganya. Sehingga seringkali ditemukan pasangan usia muda yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Selanjutnya dari dampak sosial. Dilihat dari sisi sosial, pernikahan usia muda akan berdampak pada perceraian dan perselingkuhan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan emosi yang belum stabil pada diri remaja, sehingga mudah terjadi pertengkaran di antara keduanya. Selanjutnya dari dampak dari aspek kependudukan. Pernikahan usia muda memiliki tingkat kesuburan yang tinggi, sehingga dapat menimbulkan meledaknya jumlah penduduk sehingga kurang mendukung pembangunan di bidang kesejahteraan. Upaya preventif apa aja sih yang dapat dilakukan untuk mencegah permasalahan kesehatan mental keluarga dengan pasangan menikah muda? Yang pertama adalah konseling perkawinan.
Konseling perkawinan secara umum adalah konseling yang dilakukan sebagai metode pendidikan, penurunan ketegangan emosional, membantu pasangan suami istri untuk menemukan pola dan memecahkan masalah dengan cara yang baik. Konseling perkawinan pada awalnya berorientasi pada bantuan pada masalah-masalah suami istri seperti hubungan seksual dan masalah perkawinan pada umumnya. Namun, sekarang ini konseling perkawinan berkembang dengan pandangan bahwa pasangan suami istri merupakan bagian dari keluarga yang merupakan sebuah sistem saling terhubung, sehingga banyak berkembang menjadi konseling perkawinan dan keluarga. Yang kedua, konseling keluarga. Goldenberg bersaudara pada tahun 2004 menyebutkan bahwa konseling keluarga merupakan teknik psikoterapi yang digunakan untuk mengeksplorasi dan meringankan emosi yang saling terkait dalam sistem keluarga, serta membantu anggota keluarga memperbaiki pola transaksi disfungsional keluarga. Nah, menurut Senarti dan Mahmud pada tahun 2016, tujuan konseling keluarga ini adalah guna membantu anggota keluarga untuk memecahkan masalah mereka sendiri, sehingga menjadi well-adjusted person dan keluarga sebagai sistem sosial dapat berfungsi dengan baik dan harmonis. Yang ketiga adalah sosialisasi pendewasaan usia perkawinan atau PUP. Indria Ningsih dan kawan-kawan pada tahun 2020 mengembangkan upaya untuk mencegah pernikahan dini, yaitu melakukan sosialisasi di SMA atau target sasaran dalam sosialisasi pertama ini adalah kaum remaja. Tujuan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan di kalangan remaja ini adalah untuk memberikan suatu pengertian dan kesadaran kepada remaja untuk mempersiapkan diri dalam merencanakan keluarga dan kesiapan mental, fisik, emosional, pendidikan, ekonomi, serta merencanakan jumlah anak yang akan dilahirkan di samping jarak antar kelahirannya. Pendewasaan usia perkawinan atau PUP ini erat kaitannya dengan masalah reproduksi, sebab perkawinan awal bagi remaja mengenal secara nyata tentang reproduksi. Untuk itu, salah satu upaya pencegahan apabila sebelum memasuki usia perkawinan diharapkan mengenal istilah perencanaan keluarga. Yang keempat adalah sosialisasi generasi berencana atau genre. Berikut ini adalah strategi kedua yang dikembangkan oleh Indria Ningsih dan kawan-kawan pada tahun 2020, yakni sosialisasi kepada masyarakat atau target sasarannya adalah keluarga yang memiliki anak remaja atau orang yang sudah menikah. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk menyadarkan masyarakat dalam mempertimbangkan usia pernikahan generasi muda. Generasi muda itu merupakan salah satu faktor penentu kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Karena itu, generasi muda harus lebih semangat dan benar-benar dipersiapkan dengan baik. Untuk itu, perlu diadakannya sosialisasi genre yang diperuntukkan bagi generasi muda dan orang tua yang memiliki anak remaja, agar mengetahui sejauh mana perencanaan kehidupan yang harus dipersiapkan ke depannya. Pada sosialisasi tersebut, disampaikan bahwa keluarga adalah kunci utama dalam melindungi anak dari permasalahan anak usia dini, khususnya yang berkaitan dengan terjadinya pernikahan dini.